Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan tiket murah oleh maskapai penerbangan. Komisi 9 DPR RI menilai ada poin-poin penegasan dalam rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Badan POM sebagai lembaga pengawas. Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan anggaran dan penguatan kewenangan Badan Restorasi Gambut atau BRG untuk memaksimalkan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dan memberi manfaat lebih bagi perekonomian masyarakat dan petani. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi ya di Suara Parlemen setiap paginya. Nah, ini udah masuk hari Jumat. Kalau buat saya, yes! Seneng ya? Weekend gitu di hari Jumat ini. Kayaknya tuh nggak habis-habis ya kalau maunya libur. Kenapa ya? Apa pikiran saya aja tuh memang banyak masyarakat Indonesia yang maunya tuh kalau bisa setiap hari libur lagi. Ya. Kalau bisa kerja libur, boleh nggak ya? Mungkin bedanya itu ya, kenapa orang lebih nggak suka dengan hari Senin dibandingkan dengan hari Jumat. Karena hari Jumat kan besok sudah libur, seolah-olah kita harus melewati masa-masa macet-macet. Iya, soalnya kalau misalnya udah mikirnya untuk hari Senin, kan kerja tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu loh, kerja gitu. Tapi kalau udah di Jumat kan Sabtu Minggu libur. Ya, gitu. kalau libur. Tapi anak sekolah udah mulai masuk, jadi macetnya udah mulai tambah parah. Itu bertanda kita harus bangun lebih pagi karena harus berangkat lebih pagi. Dan kita tetap memberikan informasi ini yang menjadi hal yang paling utama. Harus. Nah, mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama pada hari ini. Yang pertama terkait dengan DPR RI awasi penerapan tiket murah pesawat. Anggota Komisi 5 DPR RI Rendy Lamajido mengatakan bahwa DPR mengingatkan kepada pemerintah, terutama Menteri Perhubungan, untuk secara khusus menangani permasalahan tiket pesawat agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan tiket murah oleh maskapai penerbangan. Namun DPR meminta pihak maskapai tetap mengutamakan prosedur keselamatan penerbangan tanpa kompromi. Ditemui usai menjadi pembicara dalam Loka Karya Sinergi TV dan Radio Parlemen dengan TV dan radio lokal di Kota Palu, Sulawesi Tengah baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Rendy Afandi Lamajido mengatakan, DPR RI mengingatkan kepada Kementerian Perhubungan untuk secara serius menangani permasalahan tiket pesawat agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Rendy meminta agar Kementerian Perhubungan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan maskapai penerbangan. Ia mengingatkan meski tiket murah, namun pelayanan yang profesional dan keselamatan penumpang harus diutamakan. Masalah tiket ini memang saya minta Pak Menteri Perhubungan untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat daripada kepentingan maskapai penerbangan sendiri. Rendy Lamajido menambahkan DPR RI juga berharap agar Kementerian Perhubungan dapat membuka kembali maskapai penerbangan lainnya untuk bisa bersaing secara baik tanpa mengabaikan pelayanan dan keselamatan penumpang. Saya minta kepada Pak Menteri pada saat itu untuk membuka lagi keran daripada maskapai penerbangan ini, yaitu merubah permen yang jadi 10 pesawat menjadi 1 atau 2 pesawat milik. Sehingga dengan demikian, maka akan lahir perusahaan-perusahaan baru yang bisa melakukan kompetisi secara bagus. Karena kalau sekarang susah, mau diapain mereka susah. Mereka sudah cari keuntungan yang luar biasa sekarang. Baik Garuda maupun Lion Group. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan. Dikatakan Rendy Lamajido yang meminta agar Kementerian Perhubungan lebih memperhatikan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan maskapai penerbangan. Ia mengingatkan meski tiket murah, namun pelayanan yang profesional dan keselamatan penumpang harus diutamakan. Rendy juga menambahkan bahwa DPR juga berharap agar Kementerian Perhubungan dapat membuka kembali maskapai penerbangan lainnya untuk bisa bersaing secara baik tanpa mengabaikan pelayanan dan keselamatan penumpang.
Ya, kalau misalnya juga ada satu kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa memang untuk misalnya harga tiket pesawat ini sudah mulai ada yang turun. Meskipun mungkin tidak setiap hari diberikan, karena memang ada beberapa hari-hari tertentu yang memang tiket pesawat ini jauh lebih murah dari hari biasanya. Seperti hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Nah, kalau misalnya memang Anda ingin berpergian tepat di hari-hari itu, coba cek dari sekarang. Benar nggak ya? Harga tiket memang sudah murah di hari-hari tertentu tersebut. Tapi saya butuhnya hari ini mau pergi keluar kota. Kalau hari ini masih mahal. Masih mahal kan itu justru. masih kena harga mahal. Kalau misalnya kamu perginya besok, ada kemungkinan kamu akan bisa mendapatkan tiket-tiket jauh lebih murah dari hari ini. Makanya saya bingung, artinya pemerintah memberlakukan kita mau pergi kapan saja dengan kebutuhan waktu kan nggak tahu, tapi tiket harus dikenakan dengan harga mahal kan pusing juga sebagai Ya, masyarakat. nggak apa-apa. Kalau misalnya emang harus perginya di hari-hari tertentu untuk bekerja, nggak apa-apa ya, bayar tiket harga mahal. Tapi kalau misalnya mau jalan-jalan, mau cuti, pergi Sabtu pulang Selasa. Ya buat orang-orang yang mungkin jalan-jalan, weekend Iya mungkin kan? ya mahal nggak apa-apa. Pergi Sabtu pulang Selasa. Tapi kan nggak nutup kemungkinan jika orang butuh keperluan mendadak, ya mau nggak mau harus mengeluarkan budget lebih besar dong. Itu beda. Tetap maunya harus turun tiket murah, maunya bukan di hari-hari tertentu dong. Nuntut berarti. Nuntutnya seperti itu. Di berita kedua terkait dengan Komisi 9, kemukakan poin-poin penting dalam RUU POM. Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa ada beberapa poin penting dalam rancangan Undang-Undang POM yang baru, dan poin pertama adalah penandaan obat-obatan yang selama ini selalu menimbulkan keracunan antara penegak hukum. Kerancuan maksud kami, dan terkait golongan berbahaya, obat keras, dan sebagainya. Berikut berita selengkapnya. Komisi 9 DPR RI menilai ada poin-poin penegasan dalam rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Badan POM sebagai lembaga pengawas. Ditemui saat rapat pengambilan keputusan Badan Legislasi DPR RI baru-baru ini, Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf menyatakan ada beberapa poin penting dalam rancangan Undang-Undang POM yang baru. Poin pertama adalah penandaan obat-obatan terkait golongan berbahaya, obat keras, dan sebagainya. Dede menambahkan poin lainnya ialah pemantauan produk yang mampu mengindikasikan keaslian produk dan terintegrasi dalam jejaring online. Ia menyebut pemantauan produk menjadi isu penting terutama dalam bidang penindakan. Masih rancu selama ini proses penandaan itu yang mengakibatkan akhirnya ada kalau saya katakan itu ada kebingungan antara penegak-penegak hukum sebetulnya mana yang berbahaya, mana yang keras, mana yang tidak, dan mana yang ini yang perlu kita tegaskan. Terkait dengan pemantauan produk, Dede menegaskan selama ini penyidikan, penindakan, pemberian, dan pengawasan sanksi selama ini masih menggunakan beberapa pasal, yaitu pasal perlindungan konsumen, sehingga sanksinya tidak kuat untuk memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang melanggar peraturan peredaran obat dan makanan. Pemantauan, ya, tracking system, sehingga kita bisa tahu bahwa ini produk ori atau KW, kira-kira gitu. Dari situ kita bisa, termasuk juga masalah sistem online. Penjualan online yang sekarang sudah masuk dalam industri 4.0, semua sudah bisa didapat melalui online. Dan tentunya dalam konteks ini adalah di bidang penindakan menjadi isu penting juga, penyidikan, penindakan, pemberian sanksi. Alda dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Selain penandaan, Dede Yusuf mengatakan bahwa poin lainnya adalah pemantauan produk yang mampu mengindikasikan keaslian produk dan terintegrasi dalam jejaring online. Ia menyebutkan bahwa pemantauan produk menjadi isu penting terutama dalam bidang penindakan. Terkait dengan pemantauan produk, Dede Yusuf menegaskan selama ini penyidikan, penindakan, dan pemberian pengawasan sanksi selama ini masih menggunakan beberapa pasal, yaitu pasal perlindungan konsumen, sehingga sanksinya tidak kuat. Dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang melanggar peraturan peredaran obat-obat dan makanan. Iya loh, kalau misalnya memang untuk masalah ada harus diperhatikan ataupun dievaluasi untuk masalah pengkategorian obat-obat jenis tertentu ya. Kalau ini kan memang beberapa poin yang memang dalam Undang-Undang POM ini, rancangan Undang-Undang POM ini nanti juga akan dibahas. Kalaupun tadinya beberapa poin terpenting, salah satunya adalah masalah penandaan masalah obat-obatan. Masuk kategori mana nih? Masuk kategori berbahaya, ataupun misalnya dia masuk kategori ringan, atau memang juga dia masuk kategori yang sedang. Nah, pada saat memang untuk masalah yang berkaitan dengan makanan maupun obat-obatan di Indonesia masuk pada ranah hukum. Nah, ini memang harus ada beberapa kategori, karena kan nanti kalau misalnya
sampai saat ini belum ada kategori yang tepat, maka akan terjadi beberapa kerancuan di saat menyelesaikan sebuah kasus. Ya, dengan waktu kurang lebih 2 bulan sisa masa jabatan anggota DPR RI ini mudah-mudahan ya bisa dikebut ya. Iya dong, kan harusnya begitu. Kalau misalnya kemarin kan dikatakan jangan sampai sebuah rancangan undang-undang ini akhirnya tidak bisa dibahas dan jadinya dan tidak bisa untuk carry and forward. Ya, mudah-mudahan lah cepat dengan waktu 2 bulan ini 2 dikebut bulan. ya. Di berita ketiga terkait dengan anggaran BRG perlu ditingkatkan. Anggota Komisi 4 DPR Kasriah menilai bahwa kinerja BRG mengelola lahan gambut belum maksimal, di mana masih banyak lahan gambut yang belum dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, fasilitas maupun peralatan BRG untuk mengubah lahan gambut menjadi lahan pertanian dan selain sarana juga prasarana pertanian yang memadai. Berikut berita selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan anggaran dan penguatan kewenangan Badan Restorasi Gambut atau BRG untuk memaksimalkan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dan memberi manfaat lebih bagi perekonomian masyarakat dan petani. Ditemui usai meninjau lahan gambut di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Kasriah menilai kinerja BRG mengelola lahan gambut belum maksimal, di mana masih banyak lahan gambut yang belum dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, fasilitas maupun peralatan BRG untuk mengubah lahan gambut menjadi lahan pertanian, selain sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Tapi untuk merangkul petani-petani kita sudah cukup. Tapi untuk itu barangkali anggaran ini perlu ditingkatkan, perlu anggaran. Jadi apapun yang diinginkan kan bisa harus bekerja sama dengan kehutanan, disertai gambut, berkolaborasi dengan pertanian. Sementara anggota DPR RI Darori Wonodipuro menyatakan penanaman lahan gambut menjadi lahan pertanian menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian serta Kementerian Kehutanan. BRG hanya perlu melakukan koordinasi dan komunikasi dari kementerian ke masyarakat agar pembinaan petani dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut bisa berjalan efektif. Kedepannya tidak seperti dulu, ya habis adanya demplot itu tidak ada tindak lanjutnya. Demplot tidak ada tindak lanjutnya, ya, karena masyarakat ini perlu diberi contoh yang nyata. Kalau dibuat 100 hektar, di situ ada pertaniannya, ada tanaman buah-buahannya, sayurannya. Dari Kalimantan Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR Darori menyatakan bahwa penanaman lahan gambut menjadi lahan pertanian menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Kehutanan. BRG hanya perlu melakukan koordinasi dan komunikasi dari kementerian ke masyarakat agar pembinaan petani dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut bisa berjalan efektif. BRG, Badan Restorasi Gambut, setidaknya memang beberapa lahan-lahan gambut di Indonesia ini memang harusnya bisa dialokasikan ke beberapa fungsi. Misalnya kalau untuk di Pulau Kalimantan tidak hanya untuk lahan gambut yang akan ditanami oleh sawit saja, melihat dengan kondisi sawit di Indonesia saat ini, apalagi harganya sedang menurun, kenapa tidak kalau misalnya lahan gambut ini juga bisa dipergunakan untuk menanam beberapa jenis tanaman sayuran. Kalau tadi kan misalnya memang harusnya ada sinergitas antara Kementerian Pertanian, begitupun juga dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini kan dua kementerian harus membuat satu kebijakan khusus untuk yang namanya penggunaan lahan gambut secara maksimal. Ya, kalau lihat dari anggaran tadi kan sangat kurang fasilitas, sarana prasarana juga masih kurang. Artinya mungkin pemerintah menginginkan swasembada pangan ke depan misalnya untuk masalah hasil pertanian, tapi di sisi lain anggarannya masih kurang. Kalau bicara anggaran kan sebenarnya kan dengan sinergitas dua kementerian kan bisa saja dong dimanfaatkan. Tidak bisa juga selalu bahwa dibilanginnya anggaran kurang terus kapan membangunnya. Jadi mungkin saja dari Kementerian Pertanian memberikan bagiannya yang ini, Kehutanan bagian yang ini, ya kan? Digabungnya duitnya ya. Iya dong. Nah pemirsa, itu tadi memang beberapa informasi yang memang mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Kini kami harus jeda terlebih dahulu karena kami akan kembali ke hadapan Anda tentunya dengan beberapa surat kabar yang sudah ada di meja kami. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Perempuan adalah tiang negara. Perempuan adalah ibu bangsa. Kisah perempuan yang berkiprah dalam dunia politik di Senayan
dikupas dalam program Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Yang namanya juga akhir ataupun misalnya akhir hari bekerja di minggu ini, nah inginnya sebenarnya isinya seputar kuliner, begitupun juga pariwisata, gak jauh-jauh dari liburan. Film dong, nggak mau angkat film apa sih yang lagi box office? Kalau misalnya besok mau berangkat naik pesawat soalnya tiket murah, ya kan mau pergi Sabtu pulang Selasa. Tapi tentunya pemirsa bukan itu yang akan kami bacakan ke hadapan Anda pada pagi hari ini, karena kalau misalnya kita lihat nih, sepertinya memang bukan sekitar ataupun seputar masalah pariwisata, begitupun juga makanan, kuliner, apalagi masalah film. Langsung kami berikan ke hadapan Anda dan kita masuk dalam headline surat kabar. Di headline surat kabar pada pagi hari ini bukan kami angkat soal pariwisata maupun masalah film ataupun kuliner, tapi kami angkat masalah Komnas HAM kecewa hasil TPF. Komnas HAM akan meminta tim pencari fakta kasus novel untuk menjelaskan hasil kerjanya kepada mereka. Sementara itu, tim teknis Polri mulai bekerja pekan depan. Komnas HAM kecewa dengan hasil kerja tim pencari fakta dan mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Tim pencari fakta yang bekerja sejak 8 Januari hingga 7 Juli 2019 dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM pada Desember 2019. Saat itu Komnas HAM meminta Polri membentuk tim gabungan yang terdiri atas unsur internal dan eksternal kepolisian untuk mencari fakta dan mengungkap kasus penyerangan terhadap novel. Namun setelah bekerja selama 6 bulan, TPF belum berhasil motif dan pelaku penyiraman terhadap novel, dan TPF hanya mengatakan penyerangan kepada novel ada kemungkinan didasari oleh kasus yang dia tangani dan dialami novel. Lagi-lagi masalah kasus novel Baswedan yang memang sampai saat ini belum juga terselesaikan ataupun bisa diungkap secara jelas. Lagi-lagi ada statement baru bahwa mungkin saja ini dikaitkan dengan kasus yang sedang beliau tangani di saat itu. Hasilnya begitu. Ya, saat ini terakhir. Kalaupun misalnya nantinya juga Pak Tito Karnavian ataupun Polri akan membuat satgas kembali dan ini kasusnya bisa diusutnya jauh lebih lama dong. Lebih lama. Yakin nggak sih sebenarnya polisi ini bisa menangani masalah seperti ini? Sebenarnya yakin loh. Ya, padahal sebenarnya. Kalau dilihat kan kepolisian Republik Indonesia atau personil Polri saat ini tuh kan sudah sangat punya performa yang profesional, canggih. Udah untuk canggih. Menangani novel kenapa nggak bisa ya? Nah, itu masih pertanyaan besar. Tapi nanti kita akan mengikuti ya bagaimana untuk proses selanjutnya dalam menyidik kasus dari novel Baswedan yang sampai saat ini masih kita tunggu hasilnya seperti apa. Pemirsa, itu tadi memang sudah kami ambil salah satu headline dan surat kabar. Detailnya memang ada di Harian Kompas yang terbit untuk hari ini Jumat 19 Juli 2019. Kini kami jeda kembali, kami akan hadir ke depan Anda dengan tema pada pagi hari. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali bersama kami pemirsa dalam Suara Parlemen pada pagi hari ini. Nah, bagaimana? Anda tuh kalau misalnya di tahun ini sudah punya nggak target di akhir tahun itu mau ngapain? Kalau saya, mau bangun rumah. Tapi masih mikir-mikir sebenarnya tuh udah merencanakan nih ya, mau bangun rumah ataupun misalnya sebenarnya mau renovasi sih. Nah, tapi ternyata pada saat berhitung, kenapa mahal? Mahal semen Karena itu. ternyata memang maunya pakai semennya sih semen dalam negeri, tapi ternyata mahal. Mahal. Tapi kalau semen harganya misalnya kita lihat range harga beberapa merek yang beredar di Indonesia atau buatan produk industri kan sekitar 54 sampai 56 ribu gitu. Artinya kan masih terjangkau. Tapi dengan harga segitu katanya ada yang lebih murah lagi. Nah, biasanya kalau misalnya identik sama yang murah-murah ini nggak jauh-jauh dari Cina, ya katanya, benar, ya kan? banyak yang bilang begitu. Tapi sebenarnya pemirsa saya agak miris sekali kalau misalnya kita mendengarkan bahwa industri semen di Indonesia ataupun industri semen dalam negeri ini semakin menurun, dikarenakan juga beberapa produk dari luar negeri ini bisa masuk ke Indonesia dan bisa banting harga bahasanya ataupun siap-siap untuk bisa merugi. Nah, ini yang akan kami angkat pada pagi hari ini, lebih kepada bagaimana nasib industri semen kita, ataupun maksudnya adalah nasib industri semen di Indonesia. Dan tentunya kami akan hadirkan juga narasumber ke hadapan Anda, tapi kami akan berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Nasib industri semen kita. Produk-produk impor semakin banyak masuk ke Indonesia. Hal ini membuat industri nasional mengalami kesulitan bersaing. Pasalnya, industri impor tidak dikenakan pajak dan subsidi oleh negaranya, seperti industri semen Cina. Saat ini pasar semen domestik mengalami kelebihan pasokan karena kalah bersaing dengan produk semen asal Cina yang jauh lebih murah dari harga pasaran semen di Indonesia. Oleh karena itu, DPR mendorong campur tangan dari pemerintah untuk melindungi industri semen dalam negeri. Presiden Joko Widodo diminta untuk menyelamatkan industri semen nasional dari gempuran semen impor karena jika dibiarkan akan merugikan produk semen Indonesia. Pasar semen lokal dalam kondisi sangat memprihatinkan atau terancam bangkrut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kebijakan predatory pricing oleh pemerintah Cina. Investor semen Cina yakni Semen Conch dengan sengaja menjual semen di Indonesia dengan harga merugi. Akibat kebijakan pihak yang dilakukan Semen Conch berdampak langsung terhadap penjualan hingga produksi semen dalam negeri yang menurun. Sebagai contoh, harga semen asal Cina jauh berbeda dengan semen lokal yang bisa dilihat dari situs jual beli online. Di situs jual beli online, harga semen lokal itu berkisar 51.000 perak per sak, sedangkan semen asal Cina berkisar 34.000 perak per sak.
Dampaknya, pabrik semen di Aceh, semen Padang, semen Batu Raja, semen Gresik, dan semen Tonasa sudah menurunkan kapasitas produksinya karena semen mereka tidak laku dan kalah bersaing akibat kebijakan Semenkonch yang terindikasi menggunakan predatory pricing. Tidak menutup kemungkinan adanya agenda semen asal Cina ingin mengambil alih pasar semen di Indonesia dengan langkah awal menjual harga semennya di pasar dengan predatory pricing. Jika mereka berhasil menghancurkan pasar perusahaan semen dalam negeri, tidak menutup kemungkinan nantinya perusahaan-perusahaan semen dalam negeri akan diambil alih perusahaan semen asal Cina. Akankah nasib BUMN semen kita seperti Krakatau Steel? Negara perlu hadir untuk bisa menangani masalah bagaimana nasib industri semen di negara kita. Tapi kalau misalnya memang negara sampai saat ini menyatakan bahwa pasti negara hadir, tapi bagaimana dengan kondisi ataupun misalnya langkah konkret yang akan dilakukan dalam waktu cepat? Ya kan? Negara bicara. Tapi kalau kamu tadi ngomong masalah mau bangun rumah, harga semen harus diutamakan. Tapi ada harga semen yang lebih murah. Nah, iya sih. Iya, memang dikasih taunya Mbak Ius kenapa nggak pakai merek semen yang ini aja gitu. Kadang katanya jauh lebih murah. Tapi kalau bicara masalah murah, apakah persaingan bisnis ini merugikan bisnis industri semen di Indonesia? Ini kan juga menjadi persoalan. Boleh harga lebih murah, mungkin. Tapi apakah ini efek dari karyawan semen yang di Indonesia nanti bisa tutup lama-lama? Nah, banyak pertanyaan tentunya. Dan kami memang akan menghadirkan narasumber ke hadapan Anda pemirsa. Pada pagi hari ini sudah hadir bersama kami di sini pengamat ekonomi Bapak Joni Edward MM yang akan kami ajak untuk berbincang-bincang membahas lebih lanjut bagaimana nasib industri semen di negara kita. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Kita bertemu kembali. Kabar baik. Kaget sih memang sih yang namanya industri semen Indonesia, apalagi ada beberapa merek. Tadi kita bicara sebelum kita mulai di segmen ini, kok nama-namanya malah mereknya nama-nama Indonesia, tapi ternyata ini dari produk dari luar atau bisa dari Cina. Ada apa sebenarnya dengan kondisi industri semen di negara kita? Jadi kita bicara di 2018 ya. Di 2018 kapasitas produksi semen kita sangat besar, 113 juta ton. Sementara yang diserap oleh pasar dipakai itu sekitar 70 juta ton. Sehingga ada idle capacity, ada kapasitas menganggur sekitar 43 juta ton. Nah, dalam kondisi kelebihan oversupply ini, mestinya kan ini dibuat sesuatu. Apalagi pemerintah kita sedang membangun infrastruktur. Mestinya diserap dong. Ternyata tidak. Kenapa kelebihan kapasitas? Ternyata ada produk Cina masuk. Produknya lebih murah. Dan mereknya beragam. Ada merek Kons, ada merek Pan Asia, ada merek Hippo, ada merek Juisin, macam-macam. Ada 7 kurang lebih. Di lokal juga sudah banyak yang terkenal ya. Semen Gresik, semen Padang, semen Tonasa, 3 roda, Holcim dan sebagainya. Nah, di antara produk semen lokal saja itu dengan sak yang sama, satu sak ada yang 40 kilo, ada 50, ada 60. Itu spread harganya 3 sampai 5 ribu lah. Karena masing-masing kualitasnya beda. Di antara mereka yang paling rendah, nah produk Cina ini lebih murah lagi, 7 sampai 10 ribu per sak. Jadi kalau saya rata-ratakan per kilonya, semen lokal itu antara 10 rupiah. Semen Cina itu sekitar 857 rupiah. Tapi kalau bicara masalah harga, mungkin kita sebagai masyarakat diuntungkan mungkin Pak dengan adanya harga Cina atau semen Cina masuk ke Indonesia misalnya. Selisihnya sangat jauh antara 30.000 dengan semen lokal sekitar 50 ribuan. Artinya ada selisih harga yang cukup lumayan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kenapa begitu gampangnya produk-produk Cina masuk ke Indonesia ini dengan harga yang jauh lebih murah, misalnya setelah kemarin ada budget juga. Ya. Awalnya saya ingat bulan Juni 2018 Menperin itu Pak Airlangga mengatakan bahwa barang Cina masuk ke sini, produk semen Cina itu produksi dia untuk diekspor ke negeri tetangga. Kedua,
untuk melindungi semen lokal, dia akan menerapkan namanya Standar Nasional Indonesia (SNI). Yes. Tapi melihat hari ini produk mereka, teman saya kontraktor di Malang, dia udah nggak lagi pakai semen Gresik, dia pakai Kons, lebih murah. Kualitas sama. Nah, ini masalah kualitas. Ternyata kualitas juga di bawah standar. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada barang. Makanya kemarin yang kita dengar ada pembangunan flyover di daerah Yasmin, Bogor, itu kan ambruk. Kabarnya produk Cina. Tapi ya itu perlu dikonfirmasi ya. Jadi kalau untuk produk lokal dengan tingkat pengeringan yang sudah dilakukan itu udah kuat. Nah, itu ternyata under spec gitu. Nah, ini sedang diteliti, entah benar atau tidak, pokoknya harus di declare nanti hasilnya. Jadi ada uang, ada barang. Berarti tetap produk Indonesia ini kualitasnya lebih bagus daripada. Tapi untuk pembangunan level perumahan ini sudah selayak. Untuk infrastruktur mungkin dia under spec, tapi untuk perumahan layak. Artinya pelan tapi pasti semen kita digerogoti juga. Artinya apa, Pak? Bicara masalah negara, kita kan Cina begitu gampangnya selalu menyerang dengan produk-produk yang pertama harganya jauh lebih murah. Artinya produk ke dalam negeri pun kalah. Kita bicara bisnis to bisnis, artinya wajar negara dengan negara saling memberikan satu perang harga. Artinya, nah apa yang Bapak lihat terkait dengan serangan Cina kepada produk-produk yang masuk ke Indonesia? Nah, ini menariknya. Ada 4 alasan kenapa produk Cina selalu lebih murah. Saya ke Jepang, ke Shibuya dulu tahun 2013. Ya seperti biasa teman-teman minta pesan souvenir lah segala macam, korek api merek Jepang, bentuknya sama dengan korek api yang sebelah, tapi made in China. Persis sama, nyalanya sama, kualitas sama. Di sini made in Japan, saya dapat cuma 1. Dengan harganya saya di sini bisa dapat 10. Oh ya. Tidak hanya korek api, semen juga terjadi. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya ada kurang lebih 4. Pertama, Jepang menerapkan namanya tax rebate, potongan pajak. Basis pajak kita kan 25%, PPh, badan segala macam 25%. Kemudian kalau Singapura 10%, basis lebih murah. Bahkan mayoritas 0%. Yang penting mereka masuk investasi tidak kena pajak. Nah, untuk kita 25%. Cina kurang lebih sama katakanlah. Kalau tax rebate-nya atau potongan pajak 19%, berarti dia cuma kena beban pajak 6%. Itu udah menang satu tuh. Kedua, perbankan Cina memberikan diskon bunga. Rata-rata di sana untuk industri 4%. Untuk terutama produk yang orientasi ekspor ya, itu dikenakan cuma 2%. 2 menang dia. Ketiga, UMR-nya juga dipotong separuhnya. Jadi 3 menang. Keempat ya, kesimpulan keseluruhannya bahwa produk-produk yang akan diekspor dari Cina itu akan dihargai lebih murah ketimbang dijual di negeri sendiri. Jadi memang Cina merangsang industrinya untuk mengekspor produknya. Jadi apapun produk Cina di negara manapun dia unggul karena ada 4 kelebihan tadi, dan itu sering dicurigai sebagai dumping. Itu sebabnya Om Donald Trump marah dia. Ada ratusan produk Cina di biaya masuknya dinaikin luar biasa karena Amerika malah mengalami defisit yang sangat besar bertransaksi dengan Cina karena merasa dikadalin dia. Tapi langkah-langkah apa bicara masalah pemerintah atau negara untuk menangani masalah serangan seperti ini? Kan kita udah trafficnya sudah bebas antar negara. Nah, apakah misal bicara tadi poin masalah pajak, Indonesia juga masih ngejar target pajak yang belum bisa. UMR artinya kita juga harus mementingkan misalnya pekerja atau pegawai kita juga tidak boleh dipotong seperti Cina. Nah, apa langkah-langkah pemerintah untuk bisa mengatasi poin-poin untuk bisa bersaing lah minimal bisnis to bisnis antar negara? Ada 2 langkah sebenarnya. 1 langkah pemerintah, 2 langkah industri. Pemerintah harus melindungi. Mohon maaf saya harus katakan harus melindungi. Sudah terbukti baja kita hancur. Krakatau Steel utangnya 35 triliun. Rugi tahun ini 1 triliun. Bayangkan baja asing masuk tanpa biaya masuk atau biaya masuknya direndahkan sehingga tidak kompetitif punya kita. Padahal kita lagi bangun infrastruktur loh. Logika dasar, logika orang bodoh ya. Pemerintah lagi bangun infrastruktur, kita punya pabrik baja, punya pabrik semen, katakanlah sakit, insya Allah sembuh karena dapat proyek banyak. Ini 7 tahun merugi.
Krakatau Steel. Sementara produk semen kita, produsen semen kita, ya masih ada laba lah. Semen Indonesia masih laba 268 miliar. Tapi labanya itu turun dari sebelumnya 411 miliar. Bayangkan, ini kan udah ada indikasi. Artinya apa, pemerintah harus hadir melindungi. Kalau Cina melindungi produknya dengan pajak, dengan bunga, dengan UMR yang lebih murah, ya pemerintah cari solusi lah. Kalau mau imbangi, kalau mau proteksi seperti ini silakan. Jangan orang luar kita besarkan, ayam sendiri mati di lumbung padi. Ya, tapi kalau misalnya ada, Bapak mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi kalau misalnya kita garis bawahi dalam kalimat tersebut adalah bagaimana dengan kondisi kenyataan yang ada. Toh kalau misalnya kita bandingkan saja merek-merek asal Cina ataupun semen asal Cina, ini ada beberapa merek yang mungkin masih ada lagi merek beberapa di luar. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan semen lokal, sampai saat ini jumlahnya saja lebih sedikit dari semen Cina yang sudah masuk di Indonesia. Kata-kata melindungi ini mungkinkah terjadi apabila kalau misalnya kita lihat kenyataannya bahwa ternyata pabrik semen yang berasal dari Cina sudah banyak tuh di Indonesia? Ya, bisa saja pemerintah misalnya menerapkan biaya masuk yang hasil akhirnya harga bisa jadi seimbang nih. Dikenakan biaya masuk. Bisa juga dikenakan peraturan SNI dengan SNI, berarti dia harus ngurus SNI. Kemudian juga bisa mengatur dengan harus berdua bahasa. Produk global itu rata-rata punya dua bahasa. Bahasa asal mereka, kedua bahasa Inggris atau minimal bahasa Arab. Nah, lebih bagus lagi bahasa negara tujuan ekspor. Itu lebih advance itu. Nah, ini bahasanya Cina tok. Gimana? Nah, artinya belum ada upaya serius pemerintah melindungi. Sudah terbukti ini Krakatau Steel mau mati. Kalau ini dibiarkan pelan tapi pasti pada titik tertentu dia akan mati juga. Semen kita. Nah, ini dari pemerintah harus hadir melindungi. Nah, bagaimana dengan industri? Dia harus menjaga kualitas. Konon kabarnya pelanggan setia, konsumen setia semen Indonesia, semen Gresik, semen Padang itu masih menggunakan produk itu karena kualitasnya bagus. Karena raw material semen di Padang itu ada gunung ya, itu paling bagus di dunia. Yang ada di lokasi semen Padang. Semen Gresik juga bagus. Nah, lucunya memang industri semen ini bukan seperti industri manufaktur lain. Produksi banyak, kelebihan ekspor. Ini nggak bisa. Karena kalau diekspor, biaya ekspornya lebih mahal dari fisiknya. Ini nggak terlalu mahal. Sehingga strategi yang benar dari industri ini seperti dilakukan Semen Indonesia. Dia bikin holding namanya Semen Indonesia, punya anak Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Gresik, plus diakuisisi satu perusahaan semen di Myanmar, Tanglong namanya, 70%. Dalam waktu dekat diakuisisi lagi di Bangladesh. Itu apa? Tidak perlu ekspor ke Myanmar yang sedang membangun, tidak perlu ekspor ke Bangladesh yang sedang membangun, tapi membeli pabrik semen di sana, dari sana deliver. Jadi ongkos transportnya murah. Nah, jadi go internasional, salah satu cara untuk bertahan hidup. Nah, saya rasa Cina pun melakukan itu, cuman plus tadi itu sehingga kita kalah gitu. Maka ini perlu diatur lah, seperti pesawat ya, ada batas bawah, batas atas yang di sana seluruh pemainnya aman bermain gitu. Tidak seperti sekarang dilepas. Pak Joni, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana karena perbincangan kami akan segera kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Di pojok rumah rakyat. Kita lulus SMA bahasa Inggris juga belum tentu. Yang kemudian mereka ini kan sangat lebar sekali. Yang paling strategis ya. Alat-alat tanggap itu yang mampu untuk mengembangkan prestasi. Dorong pemerintah untuk membuat itu jadi. Kerugian merugikan negara sekarang 45 triliun. Ini lagi sibuk ya. Ya biasa.
Pemirsa, masih bersama Bapak Joni Edward dan masih membahas masalah bagaimana nasib industri semen di Indonesia. Di segmen sebelumnya kita menarik sekali untuk bisa menggali kondisi ataupun nasib industri semen di negara kita, Pak. Tapi kalau misalnya kan ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya predatory pricing. Nah, apa yang menyebabkan sampai adanya predatory pricing untuk masalah semen di Indonesia? Itu motif persaingan sebenarnya, motif persaingan dari semen Cina. Supaya dia dipakai banyak masyarakat, dia banting harga. Mungkin juga dia bahasa kasarnya rugi, tapi rugi untuk sementara, tapi ke depan dia menang. Karena raw material mereka banyak, resources mereka besar, investasi mereka besar. Nah, ini mereka incer jangka panjang. Seperti yang terjadi di baja lah contohnya. Apa yang terjadi baja, pelan-pelan mati juga kan akhirnya. Nah, ini dalam jangka panjang kalau tidak segera diambil tindakan, mati. Mumpung Presiden masih punya program infrastruktur, udahlah libatkan saja, tunjukkan bahwa BUMN kita itu harus hidup, tunjukkan bahwa BUMN kita juga cukup bersaing loh sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari Cina, oke, kita salut dengan cara mereka melindungi warga negaranya, mereka melindungi produknya, bahkan mereka untuk ekspansi ke negara-negaranya, mereka sudah menyiapkan segala hal, bahkan yang terkecil. Nah, kalau kita lihat negara Indonesia, sejauh mana kita itu bisa mampu untuk bersaing, misalnya Amerika aja kelelahan menghadapi Cina. Ya, ini namanya apa ya? Goliat lawan apa itu? Seperti raksasa lawan manusia biasa. Cina punya sekitar 1,5 miliar penduduk, kita 258 juta. Cadangan devisa mereka 3 triliun US. Cadangan devisa kita 115 sampai 120 miliar US. Jauh. Kemudian resources mereka, udah IT, kemudian manufaktur, semua rata-rata manufaktur. Sehingga Cina butuh namanya mendeliver produk manufakturnya ke seluruh dunia lewat program namanya Jalan Sutra, OBOR, One Belt, One Road gitu. Dan kita juga punya program infrastruktur dan ini ingin dikoneksi. Konektivitas inilah yang akan dilakukan. Oleh karena apa? Oleh karena Cina butuh survive. Nah, Cina dengan jumlah penduduk yang besar bukan tanpa masalah. Di 2010 dia sudah punya prediksi bahwa ke depan pertumbuhan dia akan turun. Dengan jumlah penduduk 1,5 miliar, untuk survive dia minimal harus punya pertumbuhan ekonomi 10%. Hari ini pertumbuhan ekonomi Cina berapa? Sekitar ya 6,6%. Artinya apa? Ada yang tidak diservis nih oleh pertumbuhan, ada sekitar 400 juta penduduk yang kurang diservis oleh pertumbuhannya. Nah, kalau didiamkan, kalau tidak berbuat sesuatu di dalam negeri, 400 juta orang ini rebutan makan, rebutan minum, rebutan siaran, rebutan pacar, berantem perang saudara. Maka sejak 2010 mereka mendeliver 400 juta orang itu ke berbagai negara, termasuk ke kita hari ini, ramai sekali. Sementara di Vietnam sudah ditolak, sudah diusir. Di Filipina ada perang Laut Cina Selatan lah di antara mereka, bersengketa. Di Filipina, di Thailand malah jadi Perdana Menteri. Thaksin itu orang Cina. Tapi kalau kita lihat dari serangan dan rencana Cina yang sebegitu dahsyatnya, artinya kan Indonesia sendiri juga mengalami dampak, misalnya ada Jalan Sutra, terus baja kita juga habis, semen kita habis. Artinya pemerintah ini lengah, tidak tahukah, ataukah memang pemerintah nggak paham kondisi seperti ini? Justru sangat paham. Nah, saya berharap karena pemerintah sangat paham, tetap menyambut kerjasama ini, tapi yang win-win lah. Jangan win-lose. Kalau win-loss kan kasihan rakyat kita, tergilas. Nah, kemudian kalau kita salah langkah, kita akan mati dimakan oleh Cina, ditelan oleh persaingan keras oleh Cina. Dia butuh survive kok. Survive-nya dia berkonsekuensi matinya kita. Kalau kita tidak bijak pemerintah kita. Kalau pemerintah kita bijak, survive-nya dia, survive kita bersama. Itu win-win. Nah, ini yang sedang kita intip. Langkah pemerintah ke arah mana nih? Win-win apa win-loss gitu. Kita berharap win-win gitu. Kita juga berharap bahwa kalau misalnya memang Cina melakukan hal tersebut adalah untuk supaya bisa semuanya survive di sana. Padahal kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, sebenarnya Indonesia ini bisa survive dengan kondisi negaranya sendiri. Tapi hati-hati bisa juga diserang besar oleh beberapa negara lain kalau misalnya kita tetap lengah.
kita memang berharap ya Pak ya, semoga nanti industri semen di Indonesia makin baik. Tapi benar juga kalau misalnya pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu prioritas ke depannya, nah semen dalam negeri dong yang dipakai. Terima kasih Pak Joni Edward sudah hadir pada pagi hari ini. Pemirsa, demikian Suara Parlemen edisi pada hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk Anda. Saya Yusra Hayanti. Saya Medi Nugroho. Bersama Pak Joni Edward mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Pak Joni, terima kasih Pak Joni.